Coba kamu baca cerita ini. Ceritanya menarik loh. Oke. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang manusia pun menerima akibat buruknya. Nah, kawan belajar, cara membaca yang seperti tadi tidak enak didengar. Tanpa intonasi, tanpa ekspresi, dan tidak ada penghayatan sama sekali. Susah dong kalau kita mau memahami isinya. Mari kita cari tahu solusinya. Assalamualaikum. Hai kawan belajar. Jumpa lagi dengan Kak Inggit. Kita akan belajar tentang unsur intrinsik cerita. Setelah kalian menyaksikan video ini, kalian akan dapat menjelaskan unsur intrinsik cerita dan menentukan unsur intrinsik cerita. Ada beberapa hal cara memahami isi cerita, yaitu pertama, membaca dengan intonasi dan ekspresi yang tepat. Bisa dengan membaca nyaring atau membaca senyap. Menghayati kata demi kata dalam sebuah cerita sehingga kita bisa terbawa ke dalam alur cerita itu. Kedua, mengetahui unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah unsur-unsur yang ada di dalam batang tubuh suatu karya sastra. Tanpa adanya unsur intrinsik, suatu karya sastra tidak akan terbentuk secara baik. Dengan kata lain, unsur intrinsik merupakan fondasi dasar dari karya sastra. Unsur intrinsik antara lain tema, tokoh, alur, latar, amanat, gaya bahasa, dan sudut pandang. Mari kita bahas satu persatu unsur intrinsik cerita. Pertama, tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada. Kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Tokoh terdiri dari protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Protagonis merupakan tokoh utama yang berkarakter melawan antagonis. Antagonis adalah orang yang berkarakter menentang tokoh protagonis. Sedangkan tritagonis adalah orang yang berada di tengah-tengah antara protagonis dan antagonis. Sedangkan figuran adalah tokoh tambahan. Ketiga, alur. Alur adalah urutan jalan cerita yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan di antaranya tahapan perkenalan, tahapan permulaan konflik, tahap klimaks, antiklimaks, dan tahap penyelesaian. Tahap perkenalan. Pada tahapan orientasi ini diperkenalkan para tokoh. Kemudian tahap permulaan konflik. Permulaan konflik membuat pembaca penasaran dan ingin mengetahui bagaimana kelanjutan ceritanya. Selanjutnya adalah tahap klimaks. Biasanya ini yang paling ditunggu-tunggu pembaca. Klimaks dari konflik yang dialami pemeran utama menimbulkan ketegangan dan pemecahan masalah apa yang dapat dilakukan. Selanjutnya adalah antiklimaks.
konflik puncak telah dilewati oleh tokoh utama. Selanjutnya, tahapan konflik menurun dan mereda. Yang terakhir adalah tahap penyelesaian. Berbagai masalah dan rintangan telah dihadapi oleh tokoh utama dan telah diselesaikan dengan baik. Alur memiliki 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat, setting atau latar mengacu pada 3 hal, yaitu waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Yang kelima, amanat. Amanat yaitu pesan moral atau pelajaran yang dapat kita petik dari cerita. Biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung pada pemahaman pembaca. Yang keenam, gaya bahasa dan sudut pandang. Gaya bahasa merupakan ciri khas sang penulis untuk menyampaikan tulisannya kepada publik, baik itu penggunaan majasnya, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam ceritanya. Sedangkan sudut pandang merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya, baik itu sebagai orang pertama, kedua, ketiga, bahkan acap kali penulis menggunakan sudut pandang orang yang berada di luar cerita itu. Oh, jadi bila kita ingin tahu isi cerita yang dibaca, kita harus membaca dengan intonasi yang tepat, ekspresinya yang baik, dan benar-benar menghayati isi cerita ya. Iya benar, coba kamu ulangi lagi bacanya. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, sebenarnya ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Setelah mendengar cerita yang sudah dibacakan dengan baik tadi, mari kita tentukan unsur intrinsiknya. Tema: kekayaan alam. Tokohnya adalah Kupi dan ayah Kupi. Watak Kupi penyayang. Watak ayahnya Kupi bijaksana. Alur ceritanya adalah maju. Latarnya ada di pantai. Amanat dari cerita ini adalah sebaiknya manusia harus menjaga alam dan menggunakannya secara seimbang untuk kebaikan semua makhluk hidup. Nah, kawan belajar, demikian tadi uraian materi tentang unsur intrinsik cerita. Bisa kita simpulkan bersama bahwa dalam memahami sebuah cerita, kita harus membacanya dengan baik, entah membaca senyap maupun membaca nyaring. Selain itu, kita harus mengetahui unsur-unsur intrinsik cerita. Semoga dengan memahami materi ini, kalian dapat memahami isi sebuah bacaan dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu akses portal Kawan Belajar. Wassalamualaikum.